Yang jelas, saya yakin Presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait dengan pola komunikasi. Bahkan kemarin kan ketika kami dipanggil, memang semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik. Jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir, jadi yang sensitivitasnya kurang. Jadi harus empati, simpati, itu pesan yang saya sampaikan. Nah, akhirnya terbukti kan apa yang tak prediksikan, yang tak perkirakan di Ngompol episode berapa itu beneran akhirnya terjadi. Pak Hasan Nasbi, Kepala PCO, Presidential Communication Officer, Kantor Komunikasi Presiden, siang tadi mengabarkan mengundurkan diri. Nah, surat pengunduran diri sebenarnya sudah dikirim sejak 21 April, pas di hari Kartini. Tapi kenapa baru dibuka sekarang? Prosesnya berarti butuh waktu, butuh pertimbangan. Suwe jebule surat dikirimkan. Kenapa merespon beginian istana nggak segera mengumumkan? Apa yang membuat lambat? Apa butuh konsultasi dulu sama Jokowi? Sebab dia orangnya Jokowi. Atau nyari-nyari penggantinya dulu? Sehingga prosesnya tuh suwi banget. Atau Pak Prabowo sibuk banget dan membuat hal ini jadi berlarut-larut. Ada mau perkara internal, urusan yang nggak ada kaitannya sama rakyat. Butuh seminggu untuk disikapi. Loh, pertanda nggak bagus negara ini. Suwene pemropesan pengunduran juru bicara yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Juga perkara krusial. Berarti pemerintah rasa sedas-des. Prosedurnya mungkin rumit dan berbelit. Nggak efektif belas itu. Dan kita semua tahu apa penyebab Bung Hasan pamitan. Ini memang bermula dari cara Pak Hasan mencandai teror yang diterima majalah Tempo. Berisi kepala babi, yang masalahnya sampai sekarang ya bablas kok, gak diusut tuntas kok. Terus disusuli bangkai tikus. Lah kok teror seserius itu malah direspon guyonan sama Pak Hasan nyelemong. Dimasak aja kepala babinya. Loh, dalam pertemuan Presiden dengan 7 pemimpin redaksi, Prabowo mengakui ada masalah di soal komunikasi. Ini makin membuka kenyataan. Kalau juru bicara gagal memahami cara bekerja dan cara berpikir Presiden, seorang juru bicara tidak boleh sembarangan berkomentar. Apalagi menyangkut perkara yang serius. Nah, terus gimana ini? Siapa penggantinya? Bung Gawan belum tahu. Kok tanya saya? Yang pasti ini jadi pembelajaran. Seorang pejabat gak boleh menganggap apapun yang terjadi di masyarakat disikapi dengan mainan, dengan guyonan. Lah, dengan mundurnya Pak Hasan berarti sudah 3 orang pejabat berpamitan. Pertama itu utusan khusus Bung Miftah Maulana pamitan usai geger merendahkan pedagang es teh dengan goblok. Kata-kata goblok. Kedua, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Profesor Satrio Sumantri yang diganti sama Profesor Brian Yulianto. Alasan penggantiannya karena berbagai demo mahasiswa gagal diredakan. Dan yang ketiga ya Bung Hasan Nasbi ini. Sebenarnya sejak awal dia diminta Prabowo membantu tugas sebagai komunikator. Ini sesuatu yang mengejutkan. Soalnya apa? Hasan Nasbi itu orangnya Jokowi. Yang di 2 pilpres sebelumnya itu selalu nyerang Prabowo. Kita nggak lupa jejak digitalnya, jejak sejarahnya. Masa dia bisa los-losan bekerja dengan membalikkan pikirannya. Jadi nyanjung-nyanjung Presiden itu sulit dipahami. Makanya begitu diumumkan Hasan Nasbi jadi juru bicara istana, banyak orang di lingkaran Prabowo pada terkejut, aneh, dan gak menyangka. Lah, masuknya dia jadi salah satu pejabat, juga membuktikan betapa besarnya pengaruh mantan presiden, seorang Jokowi. Ada penilaian Begawan dengan mundurnya jubir ini. Ya kita semua jadi tahu, rupanya kabinet atau pejabat yang ditunjuk, beberapa di antaranya tidak punya kapasitas memadai. Kalau kita ingat sebelum mereka ditunjuk, kan pada dipanggil dulu ke Kartanegara tuh buat menjalani fit and proper test. Setelah dilantik mereka juga melewati yang namanya retreat di Magelang untuk sekelas menteri dan pejabat.
Itu mereka digembleng 4 malam 5 hari. Kurang apa ini? Kalau hasilnya tetap begini, artinya upaya Prabowo membentuk kabinet yang bisa bekerja dengan baik. Zong, tidak berhasil. Ini baru 180 hari kerja loh. Atau 6 bulan pemerintahan. Punjul 9 hari. Sudah 3 pejabat yang diganti. Dan dasar penggantiannya itu bukan karena sakit. Atau sesuatu yang tidak bisa dielakkan. 3 orang yang direshuffle itu dinilai atau punya perilaku yang tidak diharapkan oleh presiden. Enggak. Sejak awal sudah banyak rakyat yang bersuara. Orang-orang yang mendapat posisi penting, kredibilitasnya dipertanyakan. Wes jumlahnya akeh banget. Kemampuannya diragukan. Dulu waktu awal terbentuknya pemerintahan, Bung Hasan Nasbi serta Pak Miftah adalah 2 nama yang masuk daftar Bengawan. Sebagai pejabat yang tak ragukan kemampuannya. Terbukti sekarang. Sudah 2. Kini kan kebuka sendiri. Kalau baru setengah tahun sudah 3 orang out. Lalu gimana nanti Oktober? Masuk tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Dengan mundurnya Hasan Nasbi, idealnya presiden nggak perlulah cari pengganti. Justru masukkan Bengawan. Bubarno ae lah PCO itu. Kantor komunikasi presiden. Kami ini sebagai rakyat gak menjadikan mudah ngerti kok. Atau mendapat informasi yang membedai. Dari PCO itu bagaimana pemerintah bekerja, enggak. Informasi enggak sampai ke kita. Kalau beneran mau efisiensi atau dievaluasi semua institusi-institusi yang tidak memberi kontribusi positif bagi pemerintah loh. Apalagi presiden wis meminta, Menseknek jadi jubir, kemudian Bung Prasetyo Hadi minta 2 wakil menteri, yakni Bung Juri Ardiantoro sama Bung Raka Angga Prabowo. Membantu tugasnya. Nah, Bengawan menilai 3 orang ini masih muda. Cara kerjanya gak celelean. Pasti serius itu. Maka PCO bubarin aja. Nggak penting. Lah buat jadi juru bicara yang merepresentasikan pikiran presiden. Haruslah orang yang beneran memahami presiden itu sendiri. Narasi yang keluar harus sepaham dengan presiden. Pak Prasetyo Hadi itu wis tepat menjadi jubir. Sekaligus Menseknek. Setidaknya kalau melihat latar belakang kedekatan dan pendidikan mereka, keteledoran yang sama, semoga tidak terulang lagi. Jangan dua pikiran seorang Permadi janda, Permadi Arya menduduki jabatan yang ditinggal sama Hasan Nasbi. Bahaya. Walaupun sebagai pendukung dan sering tampil di publik, tidak ada kapasitas dia memadai menggantikan Hasan Nasbi. Abu Janda jangan berharap lah kegagalan jadi komisaris di Jasa Marga terus untuk kursi sebagai PCO. Wah, rusak nih. Lu para koordinator relawan itu banyak yang nggak kapabel mengisi jabatan pejabat negara hingga sekarang itu. Pak Butiari, Bung Noel cara bekerja ya mau kayak ngono-ngono aja. Mundurnya si Hasan Nasbi, Pak Hasan Nasbi makin memperlihatkan orang-orangnya Jokowi mulai dibersihkan dari istana. Bung Miftah bila dilihat, kan ya orang dekatnya Jokowi. Juga jalurnya dari Wapres. Orang bawaannya Gibran. Ini perkiraan loh. Masih banyak orang Jokowi sama Gibran di pemerintahan. Nah setelah 6 bulan, memang harus dilakukan evaluasi besar-besaran. Biar sekalian diganti, gak tartir-tartir, gonta-ganti pejabat. Salah satu orang lama atau bisa diibaratkan orang Jokowi yang layak dipertahankan ya Pak Amran Sulaiman. Menteri Pertanian itu yang hebat itu. Dia mampu memperlihatkan bekerja dengan baik, dengan serius. Loh biasanya orang yang punya dedikasi dan kinerja baik itu berasal dari kalangan profesional. Ya setidaknya dari kampus lah, akademisi. Salah satunya bisa kita nilai dari Pak Amran ini. Jangan sampai outnya jubir diganti dengan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni. Wah setali 3 uang nanti podoain. Mungkin bagi haters ngompol yang suka nyerang Bengawan. Tidak perlu dikaitkan sama masuknya Cak Londong ke komisaris Ancol itu. Itu sesuatu yang enggak apple to apple itu. Itu tidak bisa disamakan. Jabatan komisaris dan juru bicara itu sesuatu yang berbeda. Konteks saat Cak Londong jadi ketua tim sukses Mas Pram dan Bang Dul itu dianggap sesuatu yang enggak serius. Beda. Ingat loh, Cak Londong itu punya pendidikan yang memadai. Dia sarjana teknis dari ITS Surabaya. Selain itu tampil sebagai pelawak dengan joke-joke yang out of the box. Oh, itu butuh berpikir serius. Orang harus cerdas.
Mau bagaimanapun bicara tentang juru bicara presiden, ini posisi yang strategis, yang bisa menjembatani antara kepala negara sama rakyat. Apa yang dikerjakan, yang dijalani pemerintah harus bisa ditangkap secara positif. Ya, mau apa lagi? Kalau Pak Hasan Nasbi sudah mundur, dan itu sudah saya prediksikan oleh Begawan beberapa hari yang lalu. Itu ya, maka kita sambut pengganti Pak Hasan Nasbi. Tapi kalau buat Begawan, bubarkan aja lah PCO. Nggak bermanfaat bagi rakyat. Jangan salah paham. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.